Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, and good evening everyone gitu ya. Tentunya the Honorable Dr. Ayu Larasati dari Universitas Esa Unggul. Tentunya thank you so much for having me here di acara perkuliahan untuk mahasiswa dan mahasiswi di ilmu komunikasi. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya advokat Dr. Tina Amelia SHMH CLE CPCD. Nah, pada malam hari ini saya mohon maaf karena seharusnya saya datang by Zoom, tetapi karena ada agenda mendadak, so I have to uh, ask my paper gitu ya, berkaitan dengan strategi digital PR di era media sosial, dalam rangka meningkatkan engagement dan membangun reputasi. Ini saya lakukan by record video YouTube. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa-mahasiswi juga mau gitu ya untuk, follow gitu ya, follow YouTube saya gitu ya. Jangan lupa subscribe gitu ya dan komen itu lebih saya sukai. Nah, tentunya saya adalah seorang akademisi dan praktisi. Saya adalah dosen di Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Borobudur, dan juga saya merupakan seorang lawyer gitu ya, merupakan managing partner di kantor milik saya sendiri yaitu Dr. Tina Amelia Co, Counselor Attorney at Law, dan juga saya adalah direktur dari PT Kaya Ilmu Bermanfaat, satu lembaga di bidang riset gitu ya. Kemudian penerbit dan juga lembaga sertifikasi. Well, tentunya meningkatkan engagement dan membangun reputasi ini adalah satu hal yang sustainable ya, yang berkelanjutan, yang terus dilakukan gitu ya oleh saya dalam hal ini, karena personal branding maupun personal, dalam hal ini entitas yang saya miliki ini menjadi penting dalam rangka peningkatan engagement untuk membangun reputasi dan build, bisnis gitu ya. Oke, next. Nah, tentunya, saya sebagai seorang lawyer dan juga sebagai seorang, direktur di PT milik saya sendiri, tentunya public relation ini sesuatu yang amat sangat penting gitu ya. Bagaimana kemudian memiliki gitu ya, memiliki hubungan, membangun komunikasi, mempertahankan reputasi, mengelola komunikasi, sehingga menciptakan satu brand image yang memang positif. Baik saya sebagai individu gitu ya, ataupun saya sebagai organisasi. Nah, ini menjadi amat sangat penting ya mahasiswa-mahasiswi sekalian, karena tidak mungkin seseorang akan menggunakan jasa kita atau membeli, barang yang kita produksi apabila tidak make sure our reputation gitu ya. Makanya kalau kita datang ke marketplace gitu ya, by phone gitu, kita akan lihat, oh kalau kita mau beli barang gimana nih reviewnya, gitu ya, positif atau enggak, barangnya bagus atau enggak, layanannya cepat atau enggak. Nah itu sebenarnya semuanya berkaitan dengan, public relation. Tentunya public relation ini hanya mengulas ya teman-teman, karena tentu teman-teman di bidang ilmu komunikasi udah sangat memahami bahwa tentunya untuk meningkatkan visibilitas dan citra merek. Jadi kalau misalnya brand image-nya, makanya teman-teman sering lihat tentunya ada brand ambassador gitu ya di setiap produk, bahkan produk-produk besar, example kayak misalnya sabun Lux gitu ya, itu kan, eee biasanya ada brand ambassador-nya, kemudian apalagi kosmetik-kosmetik juga semua ada brand ambassador-nya. Bahkan kalau sekarang banyak brand-brand baru yang kemudian dengan beberapa selebgram gitu ya, ataupun YouTuber gitu ya, untuk tentunya meningkatkan visibilitas dan citra mereknya. Oh, untuk produk lokal, Luna Maya aja punya produk lokal gitu, dan dia juga menjual dan dia menggunakan misalnya. Nah, tentu tujuan dan manfaatnya adalah untuk meningkatkan visibilitas dan citra merek. Kemudian yang kedua tentunya
Dengan public relation, ini tentunya kita tidak bisa memungkiri bahwa jual beli sekarang ini sangat tinggi melalui traffic website gitu ya. Tentunya engagement di media sosial, pengikut, penjualan, ini juga very depend on media sosial. Jadi teman-teman yang membangun bisnis gitu ya, benar-benar harus mengetahui bagaimana algoritma itu berjalan. Contohnya saya punya mahasiswa jualan pernak-pernik bikin gelang gitu ya, itu di Shopee sampai puluhan ribu gitu ya, walaupun, eee, ini benar-benar hanya traffic by website. Nah, tentunya pengetahuan mengenai website ini juga menjadi amat sangat penting. Kemudian tujuan dan manfaat lainnya mendapatkan mention sosial yang tinggi. Jadi kalau teman-teman melihat algoritma, misalnya sekali aja teman-teman, ketik Traveloka mau ke Bali atau di IG, tempat makan yang enak di Bali, maka algoritmanya ini akan mengarahkan semua ke apa yang dicari oleh teman-teman mahasiswa dan mahasiswi. Sehingga tentunya mendapatkan mention sosial yang tinggi, backlink, hingga lalu lintas atau sumber rujukan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya produk maupun jasa yang dipasarkan atau, diiklankan melalui media sosial dan itu setiap hari muncul di beranda kita, maka tentunya lama-kelamaan kita akan tertarik mengunjungi, bahkan sampai dengan, membeli gitu ya. Misalnya saya sedang hamil, saya lihat produk apa buat ibu hamil yang bagus. Nah, kalau terus-terusan algoritmanya membaca itu, maka akan muncul terus dan itu akan meningkatkan penjualan gitu ya. Kemudian, yang keempat meningkatkan bisnis lebih menonjol secara online di antara kompetitor. Maka sekarang nggak bisa lagi kita nggak mengikuti perkembangan zaman gitu ya, karena kompetitor kita rasanya udah sulit ya. Kalau kita beli baju yang pengen murah, kita datang ke Tamsit, kita datang ke Tanah Abang, it's not really not efficient gitu ya, karena memang sekarang kita harus memperhatikan juga bisnis, di, dunia maya maupun secara online. Kemudian membangun hubungan dengan audiens secara online. Nah, ini juga sangat penting, that's why public relation ini juga mengajari how to maintain your website. For example, you have a website, you have a marketplace on Tokopedia or Shopee, you have to maintain, you have to teman-teman harus punya atau, punya sistem atau aplikasi yang bisa membalas anytime, kemudian nanti pada saat jam operasional, admin ini pun harus diedukasi bagaimana berinteraksi dengan, customer secara online supaya customer juga merasa satisfied. Meskipun penjualan dan pembeliannya ini hanya melalui marketplace, tetapi mereka tetap bisa mendapatkan pelayanan yang baik. Nah, tentunya yang terakhir juga berkaitan dengan memperkuat kredibilitas merek. For example, sesimpel kita beli, pel-pelan atau sapu. Nah, ada merek tertentu yang memang kualitasnya bagus, harganya bagus, bahkan dia bisa dibeli baik offline maupun online. Nah, ini juga tentu dapat memperkuat kredibilitas, merek ya, karena aksesnya gampang, gampang memperolehnya di manapun gitu ya. Next. Oke, tentu kalau kita bicara meningkatkan engagement dan membangun reputasi, ini sesuatu yang amat sangat penting ya, karena memang tidak dipungkiri perkembangan bisnis saat ini juga sangat berkaitan dengan reputasi di bidang media sosial. Jadi contohnya kalau ada orang mau pakai jasa saya, mau pakai jasa kayak ilmu bermanfaat atau saya sebagai lawyer, maka all the people will looking for me on the media sosial. Oh, siapa ya Tina Amelia ini? Dia lulusan mana ya? Kasus-kasus apa ya? Buku-buku apa ya yang dihasilkan? Oh, dia dosen. Dia punya jurnal internasional enggak? Dia punya jurnal nasional atau enggak? Nah, kalau kita berbicara meningkatkan engagement untuk membangun reputasi dalam hal ini kita sebagai pemilik produk ataupun pemilik jasa gitu ya, maka kita akan melihat cara meningkatkan engagement-nya. Yang pertama adalah personalisasi konten. Jadi ini penting. Jadi kalau teman-teman mau dikenal sebagai YouTuber atau food vlogger, ya udah fokus aja dengan food vlogger. Tapi kalau mau dikenal sebagai
konten make up, ya cukup make up aja. Jadi harus ada personalisasi konten. Jadi mesti mengerucut apa nih yang memang mau dikenal atau personal branding-nya atau entity branding-nya tuh mau dikenal sebagai apa. Ini menjadi penting. Jadi jangan semua hal tuh ada gitu ya. Kemudian yang kedua penggunaan hashtag. Kemudian yang ketiga, content user generated gitu ya. Kemudian penggunaan hashtag yang tepat dan ada live streaming dan stories. Jadi karena ada orang-orang yang memang suka ngelihatnya reels gitu ya atau video-video pendek, gitu ya. Kemudian juga selain meningkatkan engagement, kita akan bicara mengenai membangun reputasi sosial media. Yang pasti yang paling penting salah satunya adalah konsistensi. Kalau teman-teman punya jasa, punya produk, konsisten. Misalnya ada YouTube ya berarti seminggu 2 kali gitu ya. Nah meskipun ini juga amat sangat sulit ya dilakukan untuk yang tidak benar-benar fokus di media sosial. Kemudian ada transparansi dan kejujuran. Produk atau jasa itu ya harusnya jujur sebagaimana iklan gitu ya, sehingga tentu ini konsumen. Kemudian ada pengelolaan krisis dan kolaborasi dengan influencer atau BA atau brand ambassador ini menjadi sangat penting ya, karena memang satu produk atau jasa itu biasanya kalau ada testimoni yang bagus dari brand ambassador, maka ini akan, cepat ya melejit gitu ya. Oke, next. Selanjutnya kita akan bicara mengenai komponen strategi digital, yaitu berkaitan dengan public relation. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang komponen strategi digital, maka tentu harus ada kontennya yang sifatnya relevan dan menarik gitu ya. Karena memang netizen Indonesia everybody knows gitu ya. Itu luar biasa sehingga tentu konten ini juga harus relevan dan menarik. Kemudian pengelolaan media sosial juga harus efektif gitu ya. Kemudian platform yang tepat dan kalender konten gitu ya. Misalnya kalau TV itu ada namanya prime time gitu ya. Jadi ada acara-acara TV yang paling banyak ditonton orang misalnya jam 7 malam sampai jam 9 gitu ya. Nah, ini pun kita harus membaca algoritmanya. Biasanya orang kalau live TikTok gitu ya atau misalnya, live TikTok atau dalam hal ini, live IG itu yang paling, atau, Shopee Live gitu ya, itu sebenarnya paling efektif tuh di jam berapa ya. Nah, ini juga menjadi, strategi digital yang harus dipahami dan algoritmanya harus dimengerti. Nah, supaya engagement dengan audiens secara responsif ini sangat interaktif. Contohnya misalnya teman-teman mau jualan daster gitu ya, you have to know jam berapa sih ibu-ibu tuh paling banyak megang handphone misalnya gitu. And you can find the information itu banyak ya di Google dan lain seterusnya. Jadi ada prime time. Kemudian ada kampanye influencer. Jadi kalau ternyata yang pakai dasternya tuh misalnya Jennifer Bahdim gitu ya. Wah, itu pasti influencer itu akan membidik pasar-pasar tertentu, gitu ya. Jadi teman-teman juga harus ngerti produk atau jasa yang teman-teman tawarkan ini adalah apakah untuk, middle up, middle down, atau memang untuk kalangan, seperti apa, ini harus jelas. Sehingga dalam menentukan who's the influencer and who's the brand ambassador, you find the right one, gitu ya. Jadi teman-teman found the right one yang memang pas gitu ya. Sehingga tentu integrated strategi-strategi organisasi ini bisa memanfaatkan potensi penuh dari produk maupun jasa yang teman-teman miliki gitu ya. Jadi public relation ini tidak hanya membantu dalam penjualan tetapi komunikasi dan membangun hubungan jangka panjang gitu ya dengan calon konsumen. Let's say ketika kita bicara public relation atau beriklan melalui media sosial, it's impossible things kalau teman-teman berharap misalnya langsung dapat impact, especially di, bidang jasa. Tetapi tentu orang akan lama-kelamaan ter-branding, "Oh kayaknya kalau lagi cari law firm bisa loh dengan Dokter Tina Amelia& Co." Atau, "Oh kalau cari, penerbit buku bisa loh." Karena apa? Karena dalam jangka panjang iklan itu terus dan terus-menerus, ditayangkan dan di tempat-tempat
atau di media sosial yang banyak dikunjungi oleh orang, melalui, dan juga platform yang tepat, kalender konten yang tepat, sehingga tentunya engagement ini mampu meningkatkan reputasi baik produk maupun jasa. Baik, mungkin itu ya teman-teman, sayang sekali kita tidak bisa interaksi, tanya jawab, but hopefully teman-teman mulai dari sekarang mahasiswa dan mahasiswi, you have to know what your skill. Teman-teman harus memahami diri kalian apa sih skill yang paling disuka dan teman-teman mau tidak boleh gaptek lagi ya, harus sangat aware tidak hanya sebagai pengguna atau tidak hanya sebagai, konsumen dalam hal ini, tapi juga harus, sebagai, pencipta gitu ya atau memiliki produk. Jadi I always ask to my student bahwa kalau kamu suka makan, ya harusnya kamu suka, masak supaya kamu suatu saat punya skill sehingga hobimu itu bisa jadi pendapatan. Kalau kamu suka fotografi ya, one day fotografi itu juga bisa menghasilkan apapun background kuliah kamu, tetapi tentu nantinya you can sells, your product gitu ya. Artinya apakah produk itu berupa skill sekalian, apakah produk itu berupa memang barang produksi, artinya tujuan akhirnya adalah bagaimana kemudian teman-teman punya strategi untuk menghasilkan penghasilan gitu ya yang berupa uang. Sehingga teman-teman mulai dari sekarang kenali diri kalian dan pahami bahwa ini penting. Oke, yang terakhir tentu strategi public relation digital yang sukses adalah kombinasi dari konten berkualitas, interaksi yang tulus, dan analisis data yang cermat. Mungkin itu saja, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.